Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Hari ini bertemu lagi dengan saya Iza Pusparinda. Di hari ini saya akan menjelaskan materi astronomi, mengenal planet-planet luar, benda-benda angkasa berupa galaksi. Galileo Galilei 1609 dengan menggunakan teleskop temuannya melihat bahwa kabut cahaya Milky Way sebenarnya terdiri dari bermiliar bintang yang sangat lemah cahayanya karena jarak terlalu jauh. Adapun Thomas Wright 1750 menyatakan bahwa matahari terletak dalam kumpulan bintang-bintang yang membentuk suatu sistem yang berbentuk piringan yang disebut galaksi. Dalam materi galaksi yang akan Ibu sampaikan adalah pengertian dan ciri galaksi, yang kedua klasifikasi galaksi, dan yang ketiga klaster galaksi. Yang pertama, apa sih itu galaksi? Galaksi adalah kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem, terdiri atas satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya, sebagai anggotanya yang bergerak mengelilinginya secara teratur. Di dalam ilmu astronomi, galaksi diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas bintang-bintang, gas, dan debu yang amat luas, di mana anggotanya memiliki gaya tarik-menarik gravitasi. Suatu galaksi pada umumnya terdiri atas miliaran bintang yang memiliki ukuran, warna, dan karakteristik yang sangat beragam. Para ahli astronomi juga menyimpulkan bahwa galaksi yang terdapat di alam semesta ini berjumlah miliaran, dengan tiap-tiap galaksi terdiri atas ratusan miliar bintang. Matahari dari sistem tata surya kita adalah salah satu dari ratusan miliar bintang yang ada dalam satu galaksi. Lalu, apa sih ciri-ciri galaksi itu? Nah, sumber cahaya berasal dari galaksi itu sendiri dan bukan merupakan cahaya pantulan. Yang kedua, ciri-ciri galaksi antara galaksi satu dengan yang lain mempunyai jarak jutaan tahun cahaya. Yang ketiga, galaksi-galaksi lainnya dapat terlihat berada di luar galaksi Bima Sakti. Dan yang keempat, ciri-ciri galaksi yaitu galaksi mempunyai bentukan tertentu, misalnya bentuk spiral, bentuk elips, dan bentuk tidak beraturan. Nah, selanjutnya hari ini Ibu akan menunjukkan kepada kalian tentang pengklasifikasian galaksi menurut bentuknya yang diciptakan oleh Edwin Hubble dan terkenal dengan namanya diagram Garbutala. In 1926, there were enough galaxies known for Edwin Hubble to create a morphological classification scheme. This is his diagram. His students called it the Hubble tuning fork. Hubble's scheme divides galaxies into three broad classes based on their visual appearance. Elliptical galaxies have smooth, featureless light distributions and appear as ellipses in images, like Centaurus A. They are denoted by the letter E followed by the integer n, representing the degree of ellipticity. Spiral galaxies consist of a flattened disk with stars forming a spiral structure and a central concentration of stars known as the bulge, like the Whirlpool galaxy. They are given the symbol S or SB if it has a bar core followed by a letter A through C. As we move from A to C, the spiral arm structure becomes more open, the amount of dust in young stars decreases,
and the central bulge of the galaxy decreases in size relative to the disk size. Lenticular galaxies also consist of a bright central bulge surrounded by an extended disk-like structure, but unlike spiral galaxies, the disks of lenticular galaxies have no visible spiral structure and are not actively forming stars in any significant quantity. NGC 2787 is an example of these. They are designated S0. These broad classes can be extended to enable finer distinctions of appearance and to encompass other types of galaxies, such as irregular galaxies, which have no obvious regular structure, either disk-like or ellipsoidal. The Large Magellanic Cloud is an example of this. Since Hubble, others have added characteristics such as bars, rings, and spiral arm characteristics. Nah, di sini video yang telah kalian lihat merupakan Hubble Sequence, yaitu Hubble Sequence adalah sebuah skema klasifikasi morfologi galaksi yang diciptakan oleh Edwin Hubble. Dalam bahasa sehari-hari biasanya disebut dengan diagram Garbutala. Mengapa disebut dengan diagram Garbutala? Karena bentuknya seperti mirip Garbutala. Sampai hari ini, urutan Hubble yang paling umum digunakan untuk mengklasifikasi galaksi baik dalam penelitian astronomi profesional dan dalam astronomi amatir. Ini biasanya Edwin Hubble yang sering digunakan dalam penelitian astronomi menggunakan diagram Garbutala. Bagaimana sih klasifikasi menurut Edwin Hubble? Nah, begini. Jadi, kita baca dari diagram elliptikal terlebih dahulu. Yang pertama, dari galaksi eliptis. Tipe galaksi yang memiliki bentuk dasar elipsoid serta memiliki kecerahan yang halus disimbolkan dengan huruf E, diikuti oleh bilangan bulat yang mewakili derajat eliptis galaksi tersebut. Jadi, pada galaksi elip disimbolkan dari I0 sampai dengan I7. Nah, semakin mendekati I7, maka bentuk elip akan bulatannya semakin besar. Selanjutnya, yang kedua, di sebelah garpunya itu ada dua cabang, yaitu bentuk spiral. Galaksi spiral tipe galaksi yang terdiri dari piringan galaksi yang rata dan berputar, yang berisi bintang, medium antar bintang, dan pusat konsentrasi bintang-bintang di bagian tengah galaksi. Galaksi spiral ini memiliki penampilan yang mirip dengan galaksi eliptis, disimbolkan dengan huruf S. Hampir separuh dari galaksi spiral juga diketahui memiliki seruntuk menyerupai batang membentuk dari pusat tonjolan. Jadi galaksi seperti ini, galaksi spiral berbatang disimbolkan dengan huruf SB. Selanjutnya, yang ketiga yaitu galaksi lentikular. Nah, galaksi lentikular ini berada di sebelah sini. Jadi, galaksi lentikular itu galaksi apa? Tipe galaksi ini hampir menyerupai dengan galaksi spiral. Menyerupai galaksi spiral, hanya pada galaksi lentikular ini struktur spiralnya tidak terlihat serta tidak banyak terjadi proses pembentukan bintang baru. Begitu. Menurut penggolongan klasifikasi galaksi menurut diagram Garbutala oleh Edwin Hubble. Dibandingkan dengan galaksi yang bentuk lainnya. Kecepatan rotasinya yang besar itulah yang menyebabkan galaksi ini memipih dan membentuk bidang galaksi. Galaksi spiral memiliki lengan-lengan spiral yang berada di intinya. Galaksi spiral dikelompokkan menurut ukuran dan bentuk lengan spiralnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, SA, SBA.
lengan spiral rapat, halus, besar, tonjolan pusat cerah. Jadi, dalam SA SBA ini memiliki ciri lengan spiralnya rapat, sifatnya halus, tapi besar, tonjolannya pusatnya cerah, gitu. Jadi, bisa dicontohkan dalam tipe SA sendiri, SA SBA itu kan SA yang mirip dengan SB juga. Jadi, tipe SA-nya itu adalah Galaxy M81, sedangkan tipe SBA-nya merupakan Galaxy M95. Adalah galaksi spiral berbatang atau barred spiral. Yang selanjutnya SB, SB besar, B kecil. Lengan spiral kurang rapat dari SA SBA, tonjolannya agak redup. Contohnya dari tipe SB adalah Galaxy M51 atau Galaxy Whirlpool. Sedangkan Galaxy SBB adalah contohnya Galaxy NGC 1365, di Fornax adalah galaksi spiral batang tipe SB besar, B kecil. Selanjutnya yaitu tipe spiral SC, SBC. Lengan spiral lebih longgar, jelas terlihat individu gugus, bintang, dan nebula lebih kecil, dan tonjolan lebih redup. Contohnya adalah Galaxy NGC 2997. Dari galaksi SBB kecil ini, contohnya adalah galaksi Bima Sakti kita, yang umumnya digolongkan menjadi SB besar B kecil, yang artinya galaksi kita ini ternyata jenis galaksinya spiral berbatang dengan lengan yang terdefinisikan dengan baik. Namun klasifikasi ini agak tidak pasti, karena kita hanya dapat menyimpulkan bagaimana galaksi ini akan terlihat jika diamati dari luar. Selanjutnya, galaksi spiral, jika dijelaskan melalui diagram Garbutala tadi, menunjukkan di sebelah kanan dari diagram urutan Hubble, ada dua cabang yang meliputi galaksi spiral. Sebuah galaksi spiral terdiri dari cakram pipih dengan bintang-bintang membentuk struktur spiral dan terkonsentrasi pada sepusat bintang yang dikenal dengan sebagai tonjolan atau bulge. Dalam diagram Garbutala, spiral biasa menempati cabang atas dan ditandai dengan huruf S, sedangkan cabang yang lebih rendah berisi spiral berbatang dengan simbol SB. Kedua jenis spiral lebih lanjut dibagi sesuai dengan penampilan rinci struktur spiral mereka. Selanjutnya yaitu klasifikasi galaksi dalam galaksi elips. Galaksi elips yang termasuk tipe galaksi ini adalah mulai dari galaksi yang berbentuk bundar sampai galaksi yang berbentuk bola pepat. Struktur galaksi tipe ini tidak terlihat dengan jelas. Galaksi elips sangat sedikit mengandung materi antar bintang dan anggotanya adalah bintang-bintang tua. Contoh galaksi tipe ini adalah galaksi M87 untuk galaksi elips raksasa yang terdapat di rasi Virgo. Galaksi elips memiliki distribusi cahaya halus tanpa fitur dan berbentuk elips dalam gambar fotografi. Mereka dilambangkan dengan huruf E, diikuti oleh sebuah integer n yang mewakili derajat eliptisitas mereka di langit. Di sebelah kiri adalah kelompok eliptikal pada diagram Garbutala. Galaksi elips memiliki distribusi cahaya halus tanpa fitur dan berbentuk elips dalam gambar fotografi. Mereka dilambangkan dengan huruf E. Digambarkan dengan huruf E itu dan dengan konservasi n untuk mendapatkan eliptisitasnya digunakan rumus E kecil sama dengan 1 min B per A, dengan elips A adalah panjang sumbu semi mayor dan B adalah panjang sumbu semi minornya.
Jadi, eliptisitas ini meningkatkan dari kiri ke kanan pada diagram Hubble tadi yang E0 sampai E7. Misal E7 berarti observasionalnya galaksi elips yang paling rata memiliki eliptisitas 0,7 dilambangkan dengan E7. Begitu. Selanjutnya, klasifikasi galaksi, galaksi tidak beraturan. Galaksi tak beraturan, galaksi bentuk ini adalah galaksi yang tidak simetri dan tidak mempunyai bentuk khusus. Materi yang terkandung dalam galaksi jenis ini adalah gas dan debu. Jangan lupa anak-anak, galaksi-galaksi kelas ini juga terdiri dari tonjolan pusat yang terang, sama seperti galaksi-galaksi elips dikelilingi oleh struktur seperti disk yang memanjang. Tidak seperti galaksi spiral, disk dari galaksi lentikular tidak memiliki struktur spiral dan tidak aktif membentuk bintang-bintang dalam jumlah yang signifikan. Komponen dari tunjolan biasanya menjadi sumber cahaya yang dominan cahaya di sebuah galaksi lentikular. Galaksi-galaksi yang tak beraturan bentuknya adalah galaksi awan, Magellan besar, dan awan Magellan kecil yang merupakan galaksi terdekat dengan galaksi Bima Sakti. Nah, di sini nih, menurut tadi diagram Garbutala, ini, nih, galaksi tidak beraturan di pusat dari Garbutala Hubble. Jadi di antara cabang tadi di S0-nya itu merupakan galaksi tak beraturan, di mana dua cabang galaksi spiral berawal terletak sebuah kelas galaksi menengah yang dikenal dengan lentikular dan diberi simbol S0. Galaksi-galaksi kelas ini terdiri dari tonjolan pusat yang terang, sama seperti dengan galaksi-galaksi elips, dikelilingi oleh struktur seperti disk yang memanjang, tidak seperti galaksi spiral. Disk tersebut tidak memiliki struktur spiral dan tidak aktif membentuk bintang-bintang dalam jumlah yang signifikan. Nah, selanjutnya, ini kita akan membahas tentang klaster galaksi. Apa sih klaster galaksi itu? Klaster galaksi adalah suatu struktur yang terdiri dari ratusan sampai ribuan galaksi yang terikat bersama oleh gravitasi dengan rentang tipe massa mulai dari 10⁻14 sampai dengan 10⁻15 massa matahari. Ada 3 komponen utama gugus galaksi. Mereka ditabulasikan seperti di bawah ini. Jadi, nama komponennya galaksi, faksi maksanya hanya 1%, deskripsinya dalam pengamatan optik hanya galaksi yang terlihat. Yang kedua, nama komponennya gas intergalaksi dalam medium intraoculus cluster, fraksi masanya hanya 9% dan deskripsinya plasma antara galaksi pada suhu tinggi memancarkan radiasi sinar X oleh Bremsstrahlung thermal. Yang ketiga, yang paling besar yaitu materi gelap. 90% komponen paling masif tetapi tidak dapat dideteksi secara optik dan disimpulkan melalui interaksi gravitasi. Selanjutnya, tipe-tipe atau jenis-jenis klaster galaksi terdiri dari klaster Virgo, klaster Norma, dan klaster bulat. Klaster Virgo. Klaster Virgo merupakan atau nama lainnya The Virgo Cluster adalah klaster galaksi yang pusatnya adalah 53,8 kurang lebih 0,3 MLY 16,5 plus minus 0,1 MPC jauh di konstelasi Virgo. Gugus tersebut menghasilkan busur maksimum sekitar 8 derajat yang berpusat di konstelasi Virgo. Meskipun beberapa anggota klaster yang paling menonjol dapat dilihat dengan instrumen yang lebih kecil, teleskop 6 inci akan mengungkapkan sekitar 160 galaksi klaster pada malam yang cerah. Anggota paling terang adalah pada klaster ini galaksi Ellipse Messier 49. Namun, anggota yang paling terkenal adalah galaksi Ellipse Messier 87 yang terletak di tengah gugusan.
Klaster tersebut merupakan campuran spiral dan elips yang cukup heterogen. Galaksi elips lebih terkonsentrasi secara berpusat daripada galaksi spiral. Klaster ini merupakan agregat dari setidaknya 3 subklaster terpisah. Virgo A berpusat di M87, yang kedua berpusat di galaksi M86, dan Virgo B berpusat di M49 dengan beberapa penulis termasuk subklaster Virgo C berpusat di galaksi M60 serta subklam LVC Low Velocity Cloud yang berpusat pada galaksi spiral besar NGC 4216. Nah, berikut merupakan gambar-gambar tentang klaster galaksi Virgo. Yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang klaster norma. Apa sih klaster norma itu? Klaster norma atau Abell 3627 adalah kaya klaster galaksi terletak di dekat pusat besar penarik. Jaraknya sekitar 68 mpc atau 222 mly. Meskipun begitu, adalah baik di dekat dan cerah, sulit untuk mengamati karena terletak di zona penghindaran. Jadi klaster norma itu susah untuk diamati karena terletak di zona penghindaran, daerah dekat pesawat dari Bima Sakti. Akibatnya, klaster tersebut sangat tertutup debu antar bintang pada panjang gelombang optik. Masanya diperkirakan berada di urutan 10⁻15 massa matahari. Berikut merupakan gambaran klaster norma. Jadi, dalam gambar ini anak-anak bisa membandingkan bagaimana sih gambar tentang klaster norma, bagaimana tentang klaster Virgo. Kita bisa membandingkan ya dari dua klaster ini. Berikutnya, kita akan membahas klaster bulat. Klaster bulat atau nama lainnya klaster peluru adalah salah satu klaster galaksi terpanas. Ini merupakan batasan yang dapat diamati untuk model kosmologis yang mungkin berbeda pada suhu di luar suhu klaster kritis yang diprediksi. Jadi jika diamati dari bumi, subklaster melewati pusat klaster 150 juta tahun lalu menciptakan gelombang kejut berbentuk busur yang terletak di dekat sisi kanan klaster yang terbentuk sebagai 70 juta gas Kelvin di subklaster yang mengalir melalui 100 juta Kelvin gas di klaster utama dengan kecepatan hampir 10 juta km per jam atau 6 juta mil per jam. Output radiasi kejutnya busur setara dengan energi 10 kuasar tipikal. Nah, berikut merupakan gambar dari klaster bulat atau klaster peluru. Jadi lebih terang begitu. Jadi melalui gambar-gambar klaster-klaster 3 klaster ini kalian diharapkan bisa membedakan, oh ini mana yang klaster bulat, mana yang klaster norma, dan mana yang klaster Virgo. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bersemangat menjalani pembelajaran jarak jauh.